Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adventus Christopher Lumenggaol dengan NPM 2310061, kelas B, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, tahun ajaran 2024-2025 yang kini sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah laporan progres penyusunan artikel eh, untuk memenuhi salah satu tugas yang diajukan oleh dosen pengampu saya, Dr. Subelo Wiono SHMPD. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang sebagai dosen pengampu saya untuk menyusun artikel ini. Nah, mungkin langsung saja. Eh, Pada UTS sebelumnya, saya ke bagian subjek PMK 3 untuk presentasi tentang sosiologi hukum sebagai tool of analysis. Sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Sesuai dengan hal itu, sosiologi hukum sebagai tool of analysis adalah bagaimana sosiologi hukum itu melakukan hubungan langsung dengan sosial untuk melihat realita hukum dan gejala-gejala yang ada di masyarakat. Untuk tugas yang sekarang, yaitu penyusunan artikel, saya memilih yaitu judulnya Alat Analisis Terhadap Ketimpangan Hukum di Masyarakat. Eh, di- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adventus Christopher Lumenggaol dengan NPM 2310061 dari kelas B, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang kini sedang menjalani pendidikan pada semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat laporan progres penyusunan artikel untuk memenuhi tugas UAS yang diajukan oleh dosen pengampu saya, Dr. Subelo Wiono. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah membimbing saya dalam menyusun artikel ini. Baik, langsung saja mungkin. Pada UTS sebelumnya saya mempresentasikan materi pada RPS Subsep MK3 yaitu Sosiologi Hukum sebagai Tool of Analysis. Sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Sesuai dengan hal itu, sosiologi hukum sebagai tool of analysis adalah bagaimana sosiologi hukum itu melakukan hubungan langsung dengan sosial untuk melihat realita hukum dan gejala-gejala yang ada di masyarakat. Nah, untuk tugas yang sekarang, yaitu menyusun artikel. Judul yang saya pilih yaitu Alat Analisis Terhadap Sosiologi Hukum sebagai Alat Analisis Terhadap Ketimpangan Hukum di Masyarakat. Disusun oleh saya sendiri, Adventus Christopher Lumenggaol, dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya juga menarakan email saya yaitu adventuslg@gmail.com. Nah, alasan saya memilih judul ini adalah bahwa eh, sesuai dengan kenyataan yang sering kita temui, bahwa hukum belum sepenuhnya adil bagi semua kalangan. Lewat pendekatan sosiologi hukum, kita bisa melihat bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat ikut memengaruhi jalannya hukum. Pendekatan ini membantu kita sebagai mahasiswa hukum untuk tidak hanya memahami aturan secara normatif, tapi juga bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat, terutama ketika terjadi ketimpangan atau ketidakadilan. Nah, dalam penyusunan artikel ada yang namanya abstrak ya. Mungkin saya bacakan aja abstrak dalam artikel saya. Ketimpangan hukum di masyarakat merupakan refleksi dari realitas sosial yang kompleks, di mana hukum seringkali tidak beroperasi secara netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial ekonomi. Artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai alat analisis untuk mengkaji bagaimana hukum tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang diproduksi, disebarluaskan, dan diterapkan secara tidak merata. Dengan menggunakan teori konflik dan konsep legal culture dari Lawrence M. Friedman, tulisan ini menyoroti bagaimana kelompok-kelompok marginal seringkali mengalami hambatan dalam mengakses keadilan.
baik dalam proses peradilan maupun dalam perlindungan hukum sehari-hari. Studi ini juga mengkaji praktik ketimpangan hukum dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan pelaku dari kelas sosial berbeda, hasil tersembunyi di balik norma hukum formal, serta memberikan perspektif kritis terhadap reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang berikutnya kata kunci. Kata kunci atau keywords adalah kata atau frasa penting yang mencerminkan inti atau pokok bahasan dari suatu artikel ilmiah. Nah, dalam penyusunan artikel yang saya buat, eh, ada 5 kata kunci. Yang pertama sosiologi hukum, kedua ketimpangan hukum, ketiga akses keadilan, yang keempat dan yang kelima itu legal culture dan struktur sosial. Setelah kata kunci dalam penyusunan artikel yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dari artikel ilmiah yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas. Nah, dalam artikel yang saya susun, mungkin saya bacakan aja pendahuluannya. Hukum idealnya hadir sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak jarang hukum justru menjadi sarana pelanggang ketimpangan sosial. Fenomena ini terlihat jelas ketika akses terhadap keadilan tidak merata dan pelaksanaan hukum cenderung berpihak pada kelompok berkuasa atau yang memiliki modal ekonomi lebih kuat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai gejala sosial dan bagian dari struktur masyarakat. Bagian berikutnya yaitu pembahasan. Pembahasan adalah bagian inti dari artikel ilmiah yang berisi analisis mendalam terhadap masalah yang diangkat berdasarkan teori, pendekatan, dan data atau fakta yang relevan. Nah, dalam penyusunan artikel saya baru melakukan penentuan judul, penulisan abstrak, kata kunci, dan pendahuluan. Untuk pembahasan belum selesai, jadi untuk laporan di sini saya baru sampai di pendahuluan, belum melakukan riset atau masuk ke dalam tahap pembahasan dalam penyusunan artikel ini. Jadi kesimpulannya, penyusunan artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketimpangan hukum di masyarakat dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui pendekatan sosiologi hukum. Mungkin cukup sekian laporan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Eh, saya izin Pak. Nah, di sini saya udah tahap penyusunan artikel saya baru judul, penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, dan kerangka teori kalau pembahasannya belum ada. Cukup sekian mungkin.